Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan bahas materi di KD yang baru, yaitu KD 3-4, menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikan. Dan judul materinya sifat keperiodikan unsur. Jadi di sini kita akan bahas 4 sifat yang umum saja. Sifat yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom nanti kita buat batasannya dengan R, lambangnya R kecil. Yang jari-jari ini sama dengan konsep kehidupan sehari-hari, itu jarak dari inti, dari pusat. Kalau dia jari-jari atom berarti dari inti atom sampai kulit terluar. Artinya bisa kita lihat di sini, semakin banyak kulit yang terpakai di dalam konfigurasi elektron, berarti jari-jari atomnya akan semakin besar, karena yang diukur itu adalah dari inti sampai ke kulit yang terluar. Berarti semakin sedikit jari-jari atom kulit yang terpakai dalam konfigurasi, berarti R-nya juga akan semakin kecil. Dalam aturan konfigurasi elektron, ada dalam sistem periodik ada golongan dan ada periodenya. Dalam satu golongan, kalau golongan kita bicara golongan berarti itu atas ke bawah. Jari-jari atomnya akan semakin besar. Jadi karena dari atas ke bawah itu kan semakin banyak kulit yang terpakai, makanya jari-jari atomnya semakin besar. Tapi dalam satu periode, artinya periode yang sama dari kiri ke kanan, artinya di sini kulitnya sama. Dan dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya justru dia semakin kecil. Jadi ini karena pengaruh muatan inti yang semakin ke kanan, muatan intinya semakin besar, sementara kulitnya sama. Makanya jari-jari atomnya jadinya semakin kecil. Kita lihat data. Jari-jari oksigen 73. Jadi satuan jari-jari itu angstrom. Kemudian jari-jari neon itu 70 angstrom. Kalau kita lihat antara O dengan Ne, itu dia terletak di dalam satu periode. Jadi ini O dengan Ne terletak dalam satu periode. Periodenya sama. O terletak di periode K, sama-sama periode K3. Periode kedua, sama-sama periode kedua. Yang membedakannya adalah golongannya. Kalau O itu terletak di golongan N6A, jadi O ini terletak dia di golongannya golongan N6A, sementara Ne itu terletak di golongan 8A. Berarti posisi Ne lebih ke kanan. Jadi kalau kita susun, O-nya di sebelah kiri, Ne-nya berada di sebelah kanan. Di dalam aturan periodik, semakin dia ke kanan di periode yang sama, jari-jari atomnya semakin kecil. Jadi data ini bisa kita buktikan, ternyata jari-jari atom O memang lebih besar dari jari-jari atom neon. Nah, ini untuk dalam satu periode. Kita lihat yang dalam satu golongan. K dengan Na itu terletak dalam satu golongan. Jadi ini yang sama golongannya. Golongan sama-sama golongan 1A. Ini terletak di periode ketiga. Ini terletak di periode keempat. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Karena posisi K berada, kalau kita susun Na, K berada di bawah Na, makanya semakin ke bawah jari-jari atom dalam aturan keperiodikan itu semakin besar. Jadi bisa kita buktikan di sini, dari jari atom Na 186, jari-jari atom K 227. Nah, ini bisa kita lihat di dalam sistem periodik unsur yang kita sudah bahas.
Unsur yang tadi ada Ne. Ne dengan O. Nah, ini Ne, ini O, terletak dia dalam satu periode, itu periode kedua. Posisinya di golongan 6A dan 8A. Jadi dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Maka jari-jari atom Ne otomatis akan lebih kecil dari jari-jari atom oksigen. Nah, itu. Kemudian kita lanjut sifat yang kedua, yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi minimum yang diperlukan oleh suatu atom yang berwujud gas untuk melepaskan elektronnya. Aturannya berlawanan dengan jari-jari tadi. Kalau ini dalam satu golongan, berarti ini dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil. Tapi dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya menjadi semakin lebih besar. Nah, sekarang kita banding tanpa melihat data ini dulu. Ada atom natrium dan ada atom magnesium. Jadi kembali kita ke sistem periodik ini. Ada atom Na dan ada atom Mg. Dua atom ini terletak dalam satu periode yang sama, yaitu periode ketiga. Dalam satu periode sifatnya tadi dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar. Berarti otomatis yang lebih kanan kan Mg, maka harus energi ionisasi Mg lebih besar daripada Na. Nah, kalau kita lihat datanya, memang ini yang terjadi. Na punya energi ionisasi 96 kJ per mol, sementara Mg 736 kJ per mol. Jadi memang bisa kita simpulkan tanpa melihat data dari posisinya dalam sistem periodik, energi ionisasi Mg lebih besar dari Na. Jadi ini karena Na dan Mg tadi berada dalam periode yang sama-sama periode ketiga, tapi Na berada di golongan 1A dan Mg berada di golongan 2A. Jadi posisi Mg lebih ke arah kanan dari Na. Jadi kalau posisinya kita urutkan Na baru Mg. Makanya Mg lebih besar energi ionisasinya dari Na. Dari data juga bisa kita lihat. Kemudian kita lihat K. K dia berada di golongan 1A, sama dengan Rb. Rb juga di golongan 1A. Kalau dari posisinya saja unsur yang segolongan, itu dari atas ke bawah energi ionisasinya akan semakin lebih kecil. Karena posisi K berada di bawah, K di atas daripada Rb, maka otomatis Rb harus memiliki energi ionisasi lebih kecil dari K. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi ini K 419 dan Rb 403. Jadi memang di sini energi ionisasi dari Rb itu lebih kecil dari energi ionisasi K. Karena dua unsur ini dia berada dalam satu golongan, itu golongan 1A, tapi periodenya berbeda. Yang ini berada di periode keempat, sementara ini berada di periode kelima. Berarti posisi Rb berada di bawah dari posisi K. Maka Rb punya energi ionisasi yang lebih kecil dari K, dari sifat keperiodikannya. Kemudian yang C itu afinitas elektron. Nanti kita kasih lambang dengan Ae. Afinitas elektron ini energi besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas. Kalau yang energi ionisasi energi yang diperlukan. Kalau afinitas elektron energi yang dibebaskan. Maka dari nilainya nanti ini berlawanan dia. Di dalam afinitas elektron semakin besar energi yang dilepaskan,
semakin mudah suatu atom itu untuk menangkap elektron, dan nilai afinitas elektronnya juga akan semakin lebih besar. Dan nilainya malah berlawanan. Semakin besar nilai negatif dari suatu atom, berarti nilai afinitas elektronnya bukan semakin kecil, tapi justru nilai afinitas elektronnya nanti semakin lebih besar. Di dalam aturannya sama dengan energi ionisasi. Dalam satu golongan, afinitas elektronnya semakin kecil dari atas ke bawah, kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya juga semakin besar. Sekarang kita lihat lagi ada atom Li dan atom K. Jadi ada Li dan K. Kembali lagi ke sini. Jadi dari sifatnya sama, dari Li dan K terletak dalam satu golongan. Dalam satu golongan afinitas elektron semakin kecil, maka otomatis energi ionisasi dari K itu harus lebih kecil dibanding dari Li. Nah, kita lihat berarti K yang lebih kecil. Kita lihat di sini dan nilainya yang ada. Li punya nilai energi ionisasi min 60 kJ per mol dan K min 48 kJ per mol. Jadi ini jangan dibawakan ke nilai matematikanya, karena di dalam afinitas elektron semakin besar nilai negatifnya, justru afinitas elektronnya lebih besar. Berarti ini afinitas elektron Li, afinitas elektron dari Li itu bukan kecil, tapi lebih besar dari afinitas elektron dari K. Karena posisi K berada di atas, di bawah dari Li. Semakin dia ke bawah, afinitas elektron tadi semakin kecil. Nah, itu untuk afinitas elektron. Yang terakhir, keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron sehingga dia bermuatan negatif. Aturannya juga sama dengan afinitas elektron dan energi ionisasi. Dalam satu golongan, nilai keelektronegatifan semakin kecil. Berarti ini dari atas ke bawah. Jadi kalau dalam satu golongan dia dari atas ke bawah, nilai afinitas elektronnya semakin kecil. Dan dari kiri ke kanan, nilai afinitas elektronnya itu semakin lebih besar. Nah, ini contohnya. Jadi tanpa melihat contoh dulu, kita akan membandingkan keelektronegatifan F dengan keelektronegatifan Cl. Jadi dari sistem periodik, posisi F dengan Cl itu berada dia di golongan yang sama. Jadi F dengan Cl ini sama-sama dia berada di golongan 7A. Tapi yang membedakannya adalah periodenya. F berada dia di periode Q2, sementara Cl berada di periode Q3. Jadi tanpa melihat nilai ini dulu, di dalam aturan keelektronegatifan dalam satu golongan, keelektronegatifan semakin kecil. Nanti dari atas ke bawah. Jadi dari atas ke bawah. Karena dia yang di bawah itu adalah Cl, maka dapat kita simpulkan tanpa melihat data, nilai keelektronegatifan Cl itu lebih kecil dari F, karena dari atas ke bawah Ki-nya semakin kecil. Kita buktikan dengan data. Keelektronegatifan F 3,98, keelektronegatifan Cl 3,16. Jadi memang keelektronegatifan F lebih besar daripada Cl, atau Cl lebih kecil daripada F. Itu dalam satu golongan. Kemudian kalau kita mau membandingkan, misalnya ada unsurnya unsur S, kemudian ada unsurnya Cl. Unsur S dengan Cl ini berada dia dalam satu periode. Jadi ini sama-sama periode Q3. Tapi S berada di golongan 6A dan Cl berada dia di golongan 7A.
Jadi tanpa melihat nilai, ini dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifannya semakin besar. Karena ini golongan 6A, ini golongan 7A, berarti posisi Cl di sebelah kanan. Maka bisa disimpulkan keelektronegatifan Cl itu lebih besar dari keelektronegatifan S. Dan jadi itulah beberapa 4 sifat keperiodikan unsur. Sifat umumnya ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Jadi yang 3 ini dia punya keteraturan sifat yang sama, tapi jari-jari atom itu berbanding terbalik dengan energi ionisasi, afinitas elektron, dan juga keelektronegatifan. Kemudian yang harus diingat lagi, untuk keelektronegatifan ini golongan 8A dalam pembahasannya kita tidak masukkan, karena keelektronegatifan kecenderungannya dia bermuatan negatif. Sementara yang golongan 8A itu unsurnya adalah unsur yang stabil, dia tidak bisa membentuk muatan positif dan negatif. Jadi nanti di dalam sifat-sifat kalau ada golongan 8A khusus Ke kita keluarkan dia, karena dia tidak bisa membentuk atau memiliki sifat keelektronegatifan. Nah, itu demikian 4 sifat keperiodikan unsur, dan kita ke sifat-sifat dasarnya dulu, nanti baru ke aplikasi ke soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.